Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aisyah Rafham. Topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang research questioning atau bagaimana membuat rumusan masalah yang baik, gitu ya. Jadi membuat rumusan masalah itu seringkali menjadi problem, menjadi kesulitan untuk para mahasiswa atau orang peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian. Nah, sebenarnya rumusan masalah itu apa sih? Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah rumusan yang baik, pertama ini, setelah berhasil menemukan masalah, tema atau topik yang akan diteliti, selanjutnya peneliti perlu menyusun rumusan masalah. Nah, gini. Jadi karena penelitian itu selalu berawal dari masalah dan dilakukan untuk menjawab masalah penelitian, gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki problem, kita nggak memiliki masalah, maka tidak akan ada masalah yang harus dijawab. Nah, gitu. Maka the research atau penelitian itu selalu come from the problem, selalu datang dari masalah. Kalau si Lady dan Ormond itu dalam Silalahi mengatakan bahwa masalah itu adalah the heart of the research atau jantung dari sebuah penelitian, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara membuat rumusan masalah? Nah, membuat rumusan masalah itu yang pertama kita perlu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Fokus masalah kita di apa, gitu. Ya. Kalau sudah, we need to specify. Kita perlu mempersempit topik apa yang akan kita teliti, gitu. Kita mau meneliti apa sih? Fokusnya mau kemana sih? Gitu ya. Karena kalau ini konsep penelitian ya. Konsep penelitian itu kalau sempit itu bisa dalam. Tapi kalau penelitian itu terlalu melebar, maka nggak akan bisa dalam. Gitu ya. Gitu. Kalau sempit itu pasti bisa dalam, tapi kalau terlalu melebar atau terlalu luas maka nggak akan bisa dalam, gitu. Yang ketiga, mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Maka sebelum penelitian dilakukan kita harus mengkaji rujukan, mengkaji teori, mencari penelitian terdahulu melalui jurnal, melalui artikel dan sebagainya. Dan yang keempat, rumusan masalah itu selalu dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan itu selalu dimulai dengan kata tanya. Kalau dalam bahasa yang biasa kita gunakan 5W 1H. Gitu ya, ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kenapa dan lainnya itu. Nah, bagaimana kriteria rumusan masalah yang baik itu? Yang pertama harus dalam bentuk kalimat pertanyaan yang jelas, nggak boleh berbelit-belit. Yang kedua nggak boleh ini multi interpretation atau multi tafsir. Yang ketiga kata-katanya tidak boleh ambigu. Nah, yang kemudian tidak boleh menggunakan istilah-istilah teknis in local language, dalam bahasa lokal. Ini juga tidak boleh dilakukan. Nah, kalau jenis-jenis rumusan masalah itu ada 3. Ada deskriptif, ada komparatif, dan ada juga asosiatif. Kita akan cari tahu masing-masing ini apa, gitu ya. Kalau deskriptif itu rumusan masalah yang berkenaan dengan nilai dari variabel mandiri atau variabel independen, baik satu variabel atau lebih. Misalnya kayak ini contohnya. Seberapa tinggi tingkat produktivitas karyawan di Kota Medan? Variabelnya adalah produktivitas karyawan swasta. Ini adalah variabel tunggal. Nah, yang akan kita cari apa? Yang akan kita cari adalah seberapa tinggi produktivitasnya. Nah, ini maka jenis rumusan masalah deskriptif, gitu ya. Kemudian ini ada bagaimana hubungan antara kualitas produk. Oh, ini enggak. Yang ini kita lewati saja. Nah, yang ini. Bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, yang ingin kita cari hanya
bagaimana sih sikapnya? Nah, gitu. Yang ke ini, seberapa tinggi efektivitas kebijakan mobil penumpang bertiga? Yang ini, seberapa tinggi tingkat kepuasan konsumen dan apresiasi masyarakat? Nah, ini adalah bentuk rumusan-rumusan masalah deskriptif. Kalau komparatif itu berasal dari kata compare, maka ini sifatnya ini membandingkan, ya, membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Contohnya ini, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, ya, dan pegawai swasta? Tapi variabelnya cuma satu. Ini misalnya variabel X gitu. Sampelnya ada dua. Ini ya, satu variabel pada dua sampel. Atau contoh lainnya, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja? Ini ada dua variabel. Berarti ini X, yang ini variabel Y, disiplin kerja. Ini ya, antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing. Berarti ini dua variabel dan dua sampel. Gitu. Ada masalah yang ketiga itu masalah asosiatif atau kausal gitu ya. Ini pertanyaan yang bersifat mencari tahu hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungannya bisa simetris, bisa kausal atau sebab akibat, atau hubungan timbal balik. Ini kalau simetris contohnya kayak gini. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon terhadap tingkat manisnya buah? Berarti ini variabel X, ini variabel Y. Tapi dua-duanya ini setara, simetris. Kalau hubungan kausal ini beda lagi. Kalau kausal ini ada sebabnya, ada akibatnya. Contohnya, adakah pengaruh sistem penggajian? Berarti ini sebab, ini X-nya ya. Ini cause-nya. Terhadap prestasi kerja, karena ini adalah Y-nya. Ini variabel dependent yang dipengaruhi. Kalau ini yang mempengaruhi, kalau ini yang dipengaruhi. Gitu. Seberapa pengaruh tata ruang kantor? Nah, tata ruang kantor ini X, ini independent, terhadap efisiensi kerja karyawan. Ini Y, ini dependent. Karena nggak bisa dibalik ini. Efisiensi kerja ini nggak bisa mempengaruhi ruang kantor. Gini ya, ini nggak bisa mempengaruhi. Hanya satu arah. Dari sini X mempengaruhi Y. Gitu. Nah, kalau timbal balik ini bisa dua-duanya. Misalnya hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Ini bisa dibalik-balik. Cerdas itu bisa membuat kaya, atau sebaliknya kaya bisa mempengaruhi kecerdasan gitu. Gitu ya. Nah, kita ke latihan coba. Saya punya contoh topik, tapi ini sederhana saja. Hubungan antara pola makan ini sebagai variabel X dan mood pada mahasiswa Universitas X ini adalah variabel Y-nya. Maka rumusan masalahnya yang pertama ini, bagaimana pola makan mahasiswa Universitas X? Coba teman-teman tebak di kolom komentar ini jenis rumusan masalah apa? Deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Nah, jelas ya, ini adalah deskriptif. Bagaimana mood mahasiswa Universitas X? Ini juga deskriptif. Adakah pengaruh antara pola makan terhadap mood? Berarti ini X, ini Y. Nah, ini Y. Nah, kalau yang ketiga ini adalah asosiatif. Paham ya? Oke, yang kedua. Hubungan antara stres akademik dengan prestasi akademik. Ini juga ada dua variabel. Bagaimana stres akademik Universitas X? Nah, ini deskriptif. Bagaimana prestasi akademik Universitas X? Ini juga deskriptif. Adakah pengaruh antara stres akademik terhadap prestasi? Ini namanya asosiatif.
Nah, ini contoh lainnya, penyesuaian diri mahasiswa. Ini variabelnya 1. Penyesuaian diri ini sebagai variabel tunggal. Tapi sambalnya 2. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Coba kita analisis. Bagaimana penyesuaian diri mahasiswa Fakultas Dakwah? Berarti ini deskriptif. Bagaimana penyesuaian diri mahasiswa FEB? Ini juga deskriptif. Adakah perbedaan penyesuaian diri antara Fakultas Dakwah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Berarti ini adalah komparatif. Jadi ini membandingkan. Nah, coba sekarang saya ada soal ini ya. Pengaruh tekanan keluarga. Nah, ini pengaruh tekanan keluarga terhadap kesehatan mental. Ini ya, ini variabel X-nya ini. Kesehatan mental ini adalah variabel Y. Objeknya atau subjeknya adalah anak perempuan pertama dalam keluarga. The influence of family pressure on mental health of first daughter in the family. Coba saya kasih PR. Teman-teman bisa pause video ini, kemudian tulis di kolom komentar, buatkan rumusan masalah dari contoh topik yang saya berikan ini. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.